True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Shalom. Mohon maaf lahir batin. Saya kurang dikit nggak bisa pulang ke Jawa, Ibu Aino. Jadwal saya Kemis, tetapi panitianya terlalu pede, baru pesan tiket balik itu hari Rabu. Tiketnya habis. Jadi baru pulang dari Manokwari, Bintuni hari Sabtu kemarin. Fresh from the oven. Langsung ke Jombang. Puji Tuhan. Baik, tolong ditayangkan 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita belajar tentang apa itu keselamatan. Mas, mainkan aja. Bukankah Paskah itu adalah puncak dari atau pusat dari iman kita? Sementara di dalam perjanjian lama, Paskah itu ditandai dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tetapi mereka bukan hanya keluar, bebas. Artinya bukan hanya diampuni kalau hari ini, kalau meninggal masuk surga. Masuk surga itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi itu bukan akhir atau hakikat. Saya tidak ingin mengecilkan kita diampuni. Tetapi yang saya ingin sampaikan, apa yang Tuhan berikan kepada kita lebih daripada itu. Sebab pada satu titik Fir'aun sudah berkata, kamu keluar bebas. Tetapi Musa berkata, no deal. Sebab kami tidak bebas hanya untuk bebas. Kami bebas untuk sebuah tujuan. Kami bebas untuk beribadah. Nah, apa arti ibadah yang dimaksud di balik itu? Kenapa Musa perlu membawa domba kambing? Karena itu dipakai untuk persembahan. Mesbah. Apa maksudnya di balik itu?
Sebab di atas mezbah itu Tuhan menyatakan kehadiran pijakannya untuk dia hadir. Untuk apa? Karena melalui itu Tuhan menjumpai umatnya. Sharing sedikit. Saya melangkah untuk menyelenggarakan satu seri pengajaran online onsite. Saudara yang tertarik silakan ikut. Seperti sekolah Alkitab, tetapi bukan sesuatu yang sifatnya doktrinal, tetapi menyingkapkan sebuah kerajaan Allah yang berbeda. Jadi Tuhan itu sejak semula dia rindu berkunjung ke bumi. Dia Tuhan yang rindu menjumpai umatnya. Yesus itu membawa hatinya Bapa. Jadi dikatakan, kenapa aku membawa mereka keluar dari Mesir? Supaya, dibaca, aku diam di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Enggak ada orang jatuh cinta atau sayang enggak kepingin ketemu. Amin. Allah lain, dia mengklaim pengasih, penuh kasih, kuasa, pencipta. Tetapi tidak bisa ditemui. Dan kayaknya Allah yang disembah kepercayaan itu tidak bisa dan tidak ingin ketemu. Tapi Tuhan kita ini sejak semula kepingin ketemu. Jadi arti selamat bukan hanya bebas. Bukan hanya ditolong. Bukan hanya diberkati secara jasmani. Dia mengalami kehadiran Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Sebab kehadiran Tuhan tidak hanya dia hadir dengan tangan kosong. Dia akan hadir dan menyatakan seluruh kebaikan dan cintanya. Nah, saya mau petakan apa yang terjadi pada bangsa Israel. Ini yang saya sebut menemukan keselamatan atau saya istilahkan kehidupan. Anda harus tahu pada waktu itu budayanya, sosialnya itu berkasta. Jadi yang pertama, Fir'aun itu dewa. Yang kedua, bangsawan-bangsawan yang di istana. Sejarah menyatakan, makanya Fir'aun itu sering nikah dengan saudaranya sendiri. Wow. Supaya benih dewanya tidak hilang. Jadi ada dewa, Fir'aun. Dua, manusia bermartabat. Itu bangsawan di istana. Tiga, rakyat. Rakyat itu pelengkap penderita. Kalau zaman Orba dulu. Kalau kita ke Jakarta, lu mau pulang ke Jawa ya? Koyok gak di Jawa ya Jakarta ya toh. Tetapi memang orang Jakarta punya ras sendiri, tanda petik dulu. Mereka lah orang-orang kaya yang di daerah-daerah itu investasinya ternyata orang Jakarta semua. Apalagi Indonesia Timur, anak tiri. Betul? Itu keadaan itu dulu. Nah, rakyat itu pelengkap penderita. Perlu dikorbankan. Fir'aun mati, pengawal pribadinya suruh mati. Nah, saya mau tanya, Israel itu dewa, bangsawan,
atau rakyat? Tolong dijawab. Salah. Budak. Lebih bawah lagi. Apa itu budak? Perhatikan. Kalau Anda mau pernah lihat film Spartacus, saya berbesmili. Saya merasakan rasanya seorang budak itu. Saya catat ya. Tidak punya identitas. Tidak punya martabat. Tidak punya masa depan. Jadi yang pria mau diadu. Ini guyon-guyon, seneng-seneng. Ayo berkelahi sampai mati. Boleh. Tuannya berhak. Karena dia yang punya. Yang perempuan permisi. Mau ditiduri. Mau disuruh apa. Ditelanjangi. Sah saja. Itu budak. Itu Israel. No love. No martabat. Tidak punya masa depan. Tetapi Allah semesta alam, Yahweh Elohim. Saya dengan bangga ngomongin. Dia berkata kepada melalui Musa, katakan sama orang yang ngaku dewa itu. Siapa? Fir'aun. Israel itu anakku. Ini keren. Ini keren, saudara. Saya berani tantang karena saya sudah belajar. Semua dewa, semua sesembahan mengklaim dia pencipta. Dia maha kasih. Dia hebat. Tapi saya mau tantang. Dewa mana? Allah mana berkata kepada umat manusia, engkau anakku, aku bapamu. Dewa-dewa itu enak aja. Lu tuh budak. Gua hebat. Lu tuh cuma manusia. Tetapi Tuhan kita berkata, engkau anakku. Dan memang manusia ini, apa keselamatan? Karena menemukan makanannya, keberadaannya. Manusia ini diciptakan dengan sebuah desain. Dia tidak sama dengan binatang. Ayam sama bebek itu desainnya beda, saudara. Padahal kalau sudah jadi ayam goreng, bebek goreng itu mirip. Ayam ketemu air stres. Bebek ketemu air sukacita. Opo-o. Karena memang ayam tidak didesain hidup di air. Setiap ciptaan itu punya desain. Bebek ayam aja punya desain. Apalagi manusia. Makanya saya menulis buku namanya The Purpose of Creation. Dosa itu bukan hanya moral, keluar dari desain. Jadi kalau orang bilang LGBT itu kan enggak apa-apa toh Pak. Yang penting podo cintanya. Gampang. Desainnya laki-laki dan perempuan. Laki sama laki itu keluar dari desain. Itu namanya dosa. Jadi ketika manusia diciptakan, dia didesain, dia diciptakan dengan keserupaan. Dan Tuhan bukan hanya mengasihi, dia jatuh cinta. Dia menyatakan cintanya. Sehingga manusia butuh cinta sebagai makanan. Dan kata cinta, permisi, itu bukan cinta semata, tetapi wujudnya. Kalau saya tulis di sebuah kertas AIR, epok-epoknya Anda baca,
Baca, air. Ini, air. Tapi kita kalau haus, nggak bisa jadi seger ketemu tulisan air. Anda harus ketemu wujudnya air. Makanya Tuhan melalui Yesaya, satu hari, satu waktu, Tuhan tidak memberi peraturan yang lebih lengkap. Taurat versi 5G, amandemen, tapi seorang putra pribadi. Sebab hanya lewat pribadi Anda ketemu cinta. Anda nggak ketemu cinta lewat peraturan. Peraturan nggak bisa memberi cinta kepada kita. Halo? Bukan peraturan. Saya tidak mengecilkan Alkitab secara tertulis. Saya ini orang belajar Alkitab. Tapi itu tulisannya. Ini GPS-nya. Supaya saya ketemu wujudnya. Tapi ini bukan tujuan. Banyak orang begitu paranoid, belajar terus ini, gak pernah ketemu pribadinya. Ya dia gak pernah hilang dari hausnya. Karena manusia ini makanannya cinta. Manusia itu makanannya martabat. Butuh martabat. Salah satu buktinya kita berpakaian. Kita tidak kepingin telanjang. Karena kita diciptakan, Adam itu diciptakan tidak telanjang. Ada pakaian kemuliaan. Kapan dia telanjang? Waktu jatuh dalam dosa. Dia kehilangan. Makanya kenapa kita kepingin punya pakaian? Aneh ya? Kenapa orang tertarik pria dan wanita? Ya karena memang didesain seperti itu. Nggak sekolah pun bisa merasa seperti itu. Kenapa manusia butuh martabat? Ini mungkin perumpamaan yang kasar, tapi supaya menggambarkan. Kucing diperkosa nggak stres. Kucing betina. Kalau seorang gadis diperkosa, dia bisa mati bunuh diri. Kenapa? Martabatnya dia merasa rusak. Halo? Manusia butuh mimpi masa depan. Coba rasakan. Kenapa anak bungsu makan makanan yang Kenapa anak bungsu pulang ke rumah bapak? Lapar. Kenapa dia makan ampas babi? Lapar. Walaupun dia tahu itu kotor. Ketika orang lapar, benar tidak berlaku. Ketika orang miskin, mencuri itu jangan mencuri, bisa tidak berlaku. Tuhan datang memberi makan. Ketika engkau ketemu makan yang benar, kita bisa menolak makanan yang kotor. Amin. Anak bungsu, dia bukan hanya dapat makanan secara jasmani. Dia tidak hanya dapat pertolongan, dia dapat perjanjian. Saya tunjukkan kebutuhan manusia. Makanya jangan berhenti, selamat itu tidak kurang makan secara jasmani semata. Karena manusia tidak hanya hidup oleh roti saja. Saya tunjukkan. Ini bukan cerita loh. Ini baru saja viral. Namanya Melati Putri. Cantik ya? Sekolah di UI. Ada yang baca? Gak ada. Lulus jurusan sosial politik. 3 hari sebelum diwisuda.
dia menerjunkan diri dari apartemen lantai 18. Mati. Saya tidak ikut punya anak perempuan. Hati saya teriris. Aduh noni, aduh nak, kowe ayu koyok ngono mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia minta ayah ibunya, papa mamanya yang sudah bercerai datang di wisudanya. Tidak tahu nih ayah geblek, mama geblek mungkin. Dua-dua tidak mau datang. Dia tidak kekurangan makan. Buktinya kuliah juga ada duitnya. Dia tidak sekolah di sekolah Antabrata, Universitas Indonesia. Universitas terbaik di Indonesia. Kenapa dia mati bunuh diri? Karena dia tidak menemukan makna hidup. Saya terharu kenapa? Berarti dia menganggap orang tuanya itu berarti. Sementara banyak anak muda nggak nganggep papa mamanya. Loh betul nggak? Ini anak menghargai ayah ibunya. Manusia tidak hidup oleh roti saja. Ketika Israel keluar, dia bukan hanya bebas. Dia mengalami perjanjian sehingga dia mengalami satu perjumpaan yang membuat dia menjadi anak Bapa. Dan di situ dia menemukan identitas. Baca Keluaran 19 ayat 45 dan 6 atau 45. Jikalau engkau memperhatikan firman-Ku dan memegang perjanjian-Ku, maka engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Engkau akan menjadi apa? Kerajaan imam. Dia menemukan identitasnya, dia menemukan martabatnya. Dan di situ otomatis sandang pangan itu tercukupi. Penderitaan orang miskin itu bukan cuma miskinnya yang menyakitkan. Tidak punya martabat. Padahal manusia butuh martabat. Makanya gereja harus menjadi tempat di mana orang tidak dibedakan kaya miskin. Karena di luar orang sudah dibedakan. Kalau secara bisnis market, ya orang duwe karo orang duwe itu ya servisnya beda. Saya kudu guyu, satu hari saya ya dibayari sih. Pulang naik pesawat masuk kelas bisnis. Megelno. Hai, welcome Mr. Guana. Celuk jenengku, mentang-mentang dulu nggodek bisnis. Coba di ekonomi, orang disebut. Ngono loh. Itu udah biasa. Ya karena saya di bisnis. Mau makan apa gitu ya. Pembukaannya champagne gitu ya. Ya di kelas bisnis. Nah, di kelas ekonomi ora dinggep. Bukan tidak dinggep, tidak mungkin disebut nama saya. Gitu loh saudara. Ya. Jadi kita ya tahu, anggap aja, ojo jenengku disebut, ya biasalah gitu. Ini loh berita Injil. Engkau anakku. Engkau punya martabat. Engkau punya masa depan. Bukan hanya cukup makan. Lebih dari itu. Karena manusia tidak hidup oleh roti saja.
Saya ngelihat wajahnya itu, saya belum terima. Saya bilang, kenapa engkau harus mati, nak? Sayang saya belum masukkan. Kami dari pintu ini, kita melihat lawatan hati Bapa yang kuat sekali. Ada satu anak di tengah-tengah itu udah nangis. Sebelum altar call, saya panggil. Saya doain dia resting in the spirit. Sampai akhir ibadah gak bisa berdiri. Dan saya tanya, ternyata papanya sudah tinggalin dia. Mamanya juga sudah pergi ke Jawa sekolah lagi. Mungkin dia MBA, mereka marriage by accident atau enggak pernah marriage. Dia tinggal sama opanya dan omnya. She is a fatherless. Dia anak yang enggak punya papa. Dan hati Tuhan begitu kuat menjamah dan melawat dia. Saya kagum sama Tuhan. Enggak ada Allah seperti dia. Saya oleh kemurahan Tuhan tuh menyelenggarakan seminar Trinitas. Mau diadakan, saya senang sekali. Ini bukan merubah doktrin. Kemuliaan buat Tuhan ya. Waktu pertama kali diadakan itu di Surabaya, itu sampai dijaga polisi karena isunya sensitif. Ada beberapa orang Muslim datang. Itu hadirat Tuhan waktu saya sampai, ini kan ngajar bukan KKR. Sampai Ibu Prawiro Maruto dan pendoanya itu mencium bau mawar Sharon secara physically. Anak-anak muda dijamah sampai ada altar call di tengah-tengah seminar. Saya tanya, saya juga geleng-geleng garuk-garuk kepala. Saya tanya hari berikutnya kebetulan datang ketemu. Kok iki lapo? Kok nangis-nangis sampai gitu? Mungkin saya itu ngaca. Iya Pak, waktu Bapak ngomong, yang lain gak spoiling. Loh gitu. Tuhan ngomong, di manakah engkau? Jadi ini Tuhan yang kehilangan manusia. Tuhan yang kepingin ketemu. Amin. Jadi Trinitas itu apa? Ujungnya Tuhan yang kepingin ketemu manusia. Makanya harus dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Kenapa dia kepingin ketemu? Karena dia sayang. Coba melatih putri ini ngalami perjumpaan. Sekalipun ayahnya, ibunya meninggalkan dia seperti kata Daud, Tuhan menerima dia. Itu loh selamat. Menemukan bahwa aku ini berharga. Bukan karena aku hebat. Tapi karena Tuhan Gusti Allah itu sayang. Ini penyingkapan yang buat saya merubah hidup saya dan siapa yang mau nangkap. Tuhan itu, saya tanya, Tuhan itu jauh atau dekat? Tuhan itu ya jauh ya dekat. Tuhan itu cilik atau gede? Salah. Tuhan ya gede ya cilik. Lah cuma gede itu raiso melebu di hati kita loh ya. Maksud saya Tuhan itu melampaui pikirannya. Nah, Tuhan itu kasihnya objektif atau subjektif? Subjektif ya objektif. Objektif itu general. Dia menurunkan hujan buat semua orang. Dia menerbitkan matahari buat orang jahat maupun orang baik. Yang merubah hidup itu bukan hanya kebaikannya secara objektif, yang personal. Yesus datang supaya orang percaya, bukan ketemu kebaikan yang umum, tetapi satu perjumpaan yang kau namamu itu dipanggil. Coba melatih putri itu mendengar, melatih atau putri, engkau anakku.
Dan mungkin gak ada yang memberitakan Injil kepada mereka. Atau diberitakan sebagai agama. Saya lagi minta sama Tuhan untuk menembus batas. Beberapa pengalaman yang Tuhan izinkan. Saya melayani di SMK, satu SMK. Saudara, hari-hari ini saya sedang diberi anugerah, dibukakan pintu untuk menjangkau generasi muda. Saya ini usianya MPP sebetulnya. Saya sudah punya cucu. Tapi tiba-tiba setelah COVID ini, Tuhan bawa saya menjangkau anak muda. Jadi saya minta sama Tuhan, jangan tua dulu saya Tuhan, gitu. Kalau saya tua, mungkin hari ini saya bangun tidur tadi, aduh kesel, gak kuat. Oke, sampai mana kok sampai lali? SMKS, SMA. Saya membagikan training hati Bapa 2 session. Session 1, tutup, closing, buka tangan, tutup mata. Di depan saya ada anak perempuan, pelajar putri. Dia nggak tutup mata. Saya guyu. Kamu kok nggak tutup mata? Kata saya sopo. Saya Muslim. Oh baik. Gak apa-apa. Kamu nggak harus tutup mata. Doa putar-putar-putar. Nggak sengaja. Saya datang di depan dia. Saya lewat. Saya tergerak. Berdoa buat dia. Saya tergerak, saya tidak buat-buat. Saya kok terdorak berdoa mendoakan kamu. Terus saya tahu dalam pikiran, jangan takut. Saya bilang, saya ini bukan agama. Saya tidak bicara agama. Saya bicara cinta Tuhan kepada manusia. Orang boleh nolak agama. Ini keyakinan saya. Orang nggak bisa nolak cinta. Dia bingung lihat saya. Gimana? Mau nggak? Oke, mau. Buka tangan. Jadi ini bukan sebagai anak manusia. Buka tangan. Jangan mata. Saya doakan, resting langsung. Boom. Tidur. Selesai. Ini dibangunin, ditanya sama tim saya. Kamu ngalami apa? Gak bisa, gak tahu ya. Saya didoakan kaki saya lemes. Terus dari hati saya itu merasa ngalir damai gitu. Saya gak ngerti apa yo. Saya gak pernah ngalami seperti itu. Pokoknya enak, damai. Saya cuma ngomong gini. Di depan guru-guru pengurus. Anak ini belum percaya Yesus. Belum kenal Yesus, belum percaya Yesus. Tapi merasakan Yesus. Saya minta sama Tuhan. Gue gak bisa percaya di sini. Rasakan. Tuhan ini. Kecaplah. Lihatlah. Tuhan itu baik. Karena saya makin percaya manusia ini makanannya ini. Ini anak dibully juga, bunuh diri juga. Dibully. Cantik juga. Yesus datang supaya kita menemukan, kita menyelihat, menemukan kita ini berharga. Kita ini punya martabat. Kita punya masa depan. Bahkan punya kekekalan. Anak jangan pikir ini kebutuhan orang biasa atau orang miskin. No. Christina Onassis itu mati ke overdosis
umur 38. Dia perempuan paling kaya di dunia saat itu. Ibu-ibu bapak yang umur 50-60, Anda tahu Christina Onassis, anaknya Aristoteles Onassis. Dia kawin 4 kali, cerai. Kenapa? Karena dia merasa wajahnya terlalu jelek untuk dicintai. Dia gak pernah percaya suaminya mencintai dia. Dia hanya percaya pria itu menikahi dia karena dia kaya. Manusia, dia lahir untuk menemukan, dicintai dan mencintai. Yesus datang bukan untuk anak beragama Kristen semata, supaya Anda tahu bahwa kita dicintai, kita berharga, kita punya masa depan. Di situ otomatis. Makanya Tuhan bilang, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Itu kecil buat Tuhan. Anak bungsu, catat baik-baik. Dia datang bukan untuk cari bapak loh, cari makanan. Betul? Karena dia lapar. Itu wajar. Tadi itu kenapa dia makan makanan yang kotor? Ini. Kenapa banyak penyimpangan seksual? Kembali lagi, bulan November yang lalu saya ke Palangkaraya, 3 kota, Kasongan, Kayangan, dan Palangkaraya. Saya katakan, saya melihat kerusakan dosa seksual. Narkoba itu masuk dari situ. Dari Kalimantan Tengah, bukan dari Jakarta. Anak-anak itu bukan cuma resting, kejet coro Jawa nih. Kelepasan, roh najis. Saya melihat itu tidak aki, saya ngomong begini, walaupun mungkin dalam hati tidak rusak, tidak. Saya tuh ngomong begini. Permisi. Paling tidak itu di Kalteng. Saya tarik mundur lagi. Saya ketemu hamba-hamba Tuhan di Jakarta. Ini untuk pemikiran kita. Bapak, Ibu hamba Tuhan, saya bilang, saya mau ajak kita berpikir. Kalau kita ini sakit tenggorokan, ya, minum antibiotik yang 10 tahun yang lalu, pakai mesin waktu masuk di sini, belum expired, sembuh enggak? Antibiotik 10 tahun yang lalu diminum untuk radang hari ini, sembuh enggak? Tidak. Kenapa? Karena virus bakteri itu bermutasi. Apa itu COVID? Virus flu. Oh, flu. Tunggu dulu, flu yang bermutasi sehingga sana flu tidak mempan. Dosa itu bermutasi. Akhir zaman dosa itu lebih canggih. Jadi kita perlu antibiotik penawar yang juga sepadan dengan kecanggihannya virus bakteri. Zaman ini bukan antibiotik 10 tahun yang lalu itu salah, tapi jadul. Permisi. Jadi kalau Pentakosta ibarat COVID itu lockdown. Ora oleh nonton biskup. Istri saya itu Pentakosta, enggak pernah nonton biskup. Ketemu saya suka nonton dulunya. Ya. Selamat. Tapi hari ini enggak bisa. Biskup yang brobos DHB. Jadi kalau lockdown, ya jadi kuper.
Ya keluar. Loh, ya apa caranya keluar gak ketularan? Ya mesti disuntik vaksin. Jadi ada teknologi sorgawi yang sepadan. Bukan hanya doktrin, bukan hanya ritual perjumpaan. Saya bilang gereja, jangan-jangan banyak gereja, saya tidak ngomong semua gereja, gagal membekali anak muda untuk melewati zaman ini dan tetap kudus. Karena virus dosa seksualnya udah nggak ketahan. Saya pernah ketemu anak muda di satu gereja, ya saya nggak tahu bener. Ibu pendetanya itu ya sabar, dia cerita, permisi, ini real. Anak muda, anaknya ya tidak berbapak. Saya kalau nggak ngesek satu hari aja sama pria A, pria B, nggak lego, kayak orang narkoba. Kenapa anak bungsu mau makan yang kotor? Karena nggak ketemu makanan yang bersih. Coba dia sudah kembali ke rumah bapak, dipeluk, disembelihkan lembu, dikasih makanannya ampas babi. Sumpah gua gak akan makan itu. Kenapa? Dia dapat yang bersih. Amin. Bukan dilarang tanpa penggantinya. Makanya Tuhan ketemu perempuan Samaria, tidak dituding kamu berzina. Kamu haus, kamu lapar, kamu cari cinta, kamu gak ketemu, makanya kamu kawin cerepeng 5. Kamu datang sama aku, kau ketemu kasih yang membuat engkau gak haus lagi. Kau menemukan jubahmu, engkau tidak lahir untuk jadi bulan-bulanan nasib. Sampai Tuhan tuh gemes, bapak mana? Bapak jahat aja yang anaknya minta roti mana dikasih batu. Aku Tuhan. Yang dia butuhkan itu kita percaya, nganggel. Maka itulah yang disebut hati anak. Anda harus memulai imanmu tuh hati anak. Jangan hamba dulu. Anak yang menghamba. Anak bungsu datang minta jadi apa? Pegawai. Nggak salah, itu logis. Wong pegawai ini papaku. Baru sadar bapaknya itu baik. Dosa mereka akarnya nggak percaya bapaknya yang bapak yang kebaikan, bapaknya yang baik. Karena dosa. Anak fatherless belum tentu bapaknya jahat. Tapi dalam pikirannya bapak ini nggak sayang sama dia. Bisa begitu. Kita langkah pertama kita harus percaya dia itu sayang sama kita. Nah ini tadi objektif atau subjektif. Mazmur 50 ayat 5 bisa dibaca di HP Anda. Bawalah kemari orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Buat saya, kata yang kukasih itu bukan kasih yang objektif, tapi yang subjektif. Siapa namamu, Ibu? Lilis. Dia nggak panggil dia panggil nama Lilis. Ibu? Sansan. Jadi Yesus ketemu dia panggil namamu. Siapa kamu nak? Hana. Dia kenal. Satu demi satu. Saya sama istri pernah diundang satu pesta pernikahan anaknya konglomerat di Bali. Ini bukan untuk berbangga, enggak. Ditidurkan
di hotel mulia. Saumur-umur nginep di hotel mulia ora pernah aku. Ya situ. Toiletnya aja pakai listrik tuh. Petok-petok. Waduh. Pesta itu dua set, dua momen. Satu duduk seperti raja-raja gitu, terus sudah selesai buffet. Saya baru pertama kali ada pesta begitu, pernikahan, belum pernah. Pembukaan menu pertama, kepiting Alaska. Mau si Sidoarjo no piting no Alaska. Ya itu orang sugih. Namanya orang kaya, abalon. We are blessed, catat. Itu kebaikan. Blessing. Kami pulang. Hidup kami tidak berubah karena blessing itu. Itu kasih yang umum. Tapi kalau seorang gadis ketemu pemuda, pangeran, diajak kencan, diajak jadian, hidupnya gak sama. Karena ini cinta yang personal. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya biasa? Karena dia melihat kasihnya Tuhan itu cuma objektif. Oh, dia kenapa mati? Ini penyikapan yang penting. Ya dia saking baik hatinya, dia mati buat dia. Ya, tapi catat baik-baik, dia mati bukan hanya untuk kasih yang objektif, subpersonal. Apa buktinya? Malaikat juga dosa. Ditebus enggak? Enggak. Anda dan saya dosa, ditebus. Loh. Ini loh yang diomong. Ini loh. Penyakit paling parah, yang paling pembunuh paling, bukan lepra, bukan AIDS, bukan cancer. Perasaan tidak dicintai. Dan ini enggak pandang strata ekonomi. Perempuan paling kaya di dunia merasa tidak pernah dicintai. Bayangkan. Dan manusia didesain untuk dicintai. Dia akan nelongso kalau tidak dicintai. Pitik lele gak nelongso gak dicintai. Pokok dedek ya akeh. Betul. Anjing dilus-lus ya seneng. Ya itu memang lain. Tapi tidak dilus-lus, ya dia makan hidup. Manusia gak bisa. Makanya Yesus berkata, aku roti. Ambil, makan. Bukan dipikir, dinikmati. Blessing, goodness, kebaikannya. Tapi goodness itu lahir dari perjanjian. Bahasa anak mudanya apa? Catat baik, anak muda. Jadian. Katakan jadian. Ini cinta yang ngajak jadian. Anak muda kalau jadian, sejak hari itu, sejak pagi, setiap pagi WA-nya masuk. Enggak tunggu. Mesti ada masalah baru Tuhan hadir. Enggak. Jadian. Catat baik-baik ya. Masalahnya enggak semua anak Tuhan itu sudah jadian. Sudah diampuni ya. Sudah disayang ya. Tapi perlu bilang ya. Lah, untuk jadian itu ada konsekuensinya. Apa? Kehilangan fans-fans yang lain. Betul ya? Ibu-ibu tahu itu, ya tak? Fans yang lain harus mundur. Bye, aku main. Itu jadian. Terus namanya jalan. Jadi kalau jadian, itu dia menjadi someone. Yang kedua, dia akan punya otomatis karunia, urapan, kepepet. Soalnya adik kepepet, tinggal WA, tinggal telepon. Kak, aku sakit, gak bisa bangun. Pacari teko gak? Teko. Apa? Oh, jadian. Engkau ada
bersama ada. Dan Tuhan itu bisa kangennya tuh waktu Anda nyetir sepeda motor tuh bisa tiba-tiba bisa nangis. Gitu loh. Loh po Tuhan ini saya nyetir sama ya aku kangen no sama awakmu loh gitu loh. Itu namanya jadian. Nah, jadi kalau jadian Anda punya urapan ke Vevet, urapan ngeyel. Ayolah Tuhan, kasih toh ya Tuhan. Amin. Siapa mau punya urapan ngeyel? Iya, Anda jadian. Amin. Itu namanya berjalan sama Tuhan. Anak bungsu, permisi, bukan gembel yang diberkati. Dapat nasi kotak 5 loh, diberkati toh, tapi tetap gembel. Tidak. Dia diberi makan, tetapi hakikatnya bukan dapat makannya. Dia dirubah statusnya. Dari gembel jadi anak kembali. Melalui Yesus Kristus. Jadi step pertama, langkah pertama itu bukan mencintai Tuhan. Apa Pak? Percaya. Dia mencintai kita dan menerima cintanya dengan segala konsekuensinya. Seperti anak gadis ditembak, menerima konsekuensinya gak oleh goncengan sama pria lain. Bukan bayar traktiran, bukan. Amin. Bukan bayar. Ini cuma. Saya tutup dengan sebuah perenungan firman. Saya berbes milih. Lihat, baca kitab Rut. Kenapa? Rut itu mantunya Naomi. Orang Moab itu ada di Taurat, keturunan 10 tidak bisa masuk. Terkutuk. Sebab lahir dari incest. Bapak sama anak kawin. Ya, terus dia perempuan. Permisi perempuan di perjanjian lama haknya tidak sama dengan pria. Tidak bisa jadi imam. Ibu Henok tidak bisa jadi gembala kalau di perjanjian lama. Untung kita lahir perjanjian baru. Ya toh? Nggak bisa. Ketiga, orang duit duit. Miskin. Dan karena dia Naomi bangkrut, tetapi dia setia. Dia ikut di Bethlehem, lihat ya. Naomi punya dulur, saya bahasakan ya. Bos besar, perusahaan besar. Naomi mertuanya, kowe golek rezeki di perusahaan itu ponakan saya atau apa? Datang ke dia. Bukan kerja, leles. Itu pertanian gandum yang butir-butir yang, bayangkan miskinnya kayak apa itu. Yang tercecer itu mau diambil. Nah, Boas ini bosnya, lihat Rut, baca itu nanti. Yang Moab, yang melarat, yang perempuan. Dan jaraknya jauh. Lihat, tidak tertulis, tapi dipanggil. Sini Dok. Oh ya Tuhan, ya Rut gak punya pikiran apa? Iya Tuhan. Wes ora usah bingung. Lah kue ngelak itu ada minum. Nggak usah takut nanti ya pegawai sing nakal-nakal wis tak kandhani, ojo ganggu-ganggu. Ya, gitu aja. Oh ya terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ini cara sosialnya besar sekali. Ya sudah, wis sana. Waktu perut jalan panggil. Atur. Ada orang-orang yang jalan di depan dia. Utahno sing akeh.
Ya, saya baca itu. Tiba-tiba Roh Kudus mengurapi. Saya nggak lihat Ruth, saya lihat saya. Lara tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita sebelum kita kenal Dia. Boaz jatuh cinta sama Ruth. Bukan Ruth yang garai. Boaz jatuh cinta lebih dulu. Pagi hari ini dia sedang menawarkan dirinya, bukan diri. Ini simbolnya Betani udah ganti. Gak popo, tenang aja. Kita bukan soal denominasi. Kita ikut Tuhan Yesus. Amin. Dan ini Allah yang berbeda. Si anak bungsu cuma minta makanan. Dia dijadikan anak. Cuma minta rezeki. Tapi engkau anak. Otomatis kalau engkau anak, ya engkau dikasih rezeki. Makanya Tuhan bilang, jangan takut dengan apa yang kau pakai. Apa yang kau minum. Apa yang kau makan. Burung aja tak pelihara. Engkau anakku. Yang aku butuhkan, engkau percaya. Iman. Jadi apa yang diberikan Tuhan? Dia. Di dalam Dia ada hidup. Air wujudnya di dalam Dia. Jadi bukan di dalam agama. Di dalam pribadi. Firman jadi pribadi. Lah kan 2000 tahun yang lalu sudah naik ke surga. Makanya Dia kirim Roh Kudus. Supaya Anda tetap bisa ketemu Dia dalam Roh. Roh Kudus adalah realita Yesus. Sehingga Anda tidak ketemu agama. Anda ketemu someone. Seseorang. Pribadi. A person. Dan di dalam Dia ada hidup itu. Allah mengaruniakan hidup. Zoe Zayim. Hidup yang abadi itu. Kekal. Kepada kita. Hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak. Dia memiliki hidup. Barang siapa jadian sama anak, dia memiliki hidup. Pagi hari ini yang belum jadian, ngomong sama Tuhan. Anda akan lihat Dia ada. Namanya Yahweh itu artinya aku ada. I am that I am. Ada. Ada itu jadi bukan cerita. Makanya dia masa lalu, sekarang akan datang. Anda hanya bisa di waktu namanya sekarang. Dia I am. Semua agama itu cerita dekbien. Tuhan tidak cuma dekbien. Dia ada sekarang. Makanya bagus. Dia berkata di dalam terjemahan King James itu bagus. Tidak dikatakan to set the Lord. Kata kalau bahasa Inggris itu ada tense-nya. But to says the Lord. To says the Lord. Jadi aku tetap berfirman. Bukan dek biyen aku ngomong. Aku memberkati engkau. Sekarang aku berkata. To says the Lord. Ayo bangkit berdiri. Izinkan Dia mengasihi engkau. Yang belum jadian. Buka tangan. Seorang yang hadir. Dia ada melalui Roh Kudus. Buka tangan. Jangan jaim, ketemu Tuhan gak boleh jaim. Seperti apa adanya. Anda boleh umur 50, 60, Anda boleh jadi mak, engkong, mbah. Tapi di mata Dia, percayalah Anda tidak dan saya tidak lebih seorang anak kecil. Dan Dia jadi Bapa kita.